selalu berdoa semoga anak-anak bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya belajar hari ini? Baik, bunda cek dulu semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Wah, bagus sekali, sudah siap belajar ya. Baik, agar anak-anak lebih fokus, bunda akan mengajak anak-anak untuk tepuk bersama. Namanya adalah tepuk fokus. Sudah siap ya? Tepuk fokus. Ayo fokus. Kita fokus. Semua fokus. Tetap fokus. Wah, bagus sekali. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah sudah siap belajar? Sip. Nah, sebelum belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya silakan sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan anak-anak simak video dari bunda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selamat belajar. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Anak-anak, pertama kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Contoh bagian tubuh yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah yang pertama, spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya adalah tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. Contoh berikutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya seperti akar tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Dan yang kedua, pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contohnya adalah akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Contoh selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contohnya adalah umbi lapis pada bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh, umbi akar pada singkong dan wortel. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan.
Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah tunas adventif cocor bebek terdapat di daun dan tunas adventif sukun terdapat di akar. Berikutnya, geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu. Tahapan-tahapan mencangkok: yang pertama, pilih bagian dahan pohon yang akan dicangkok. Yang kedua, kupas pangkal dahan pohon. Yang ketiga, bersihkan kambium dan keringkan dahan. Yang keempat, bungkus dahan dengan tanah dan balut dengan plastik atau sabut kelapa atau kain. Jangan lupa diberi lubang-lubang kecil. Setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutupi plastik. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya, seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Mencangkok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tanaman hasil mencangkok adalah yang pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan tanaman hasil mencangkok adalah yang pertama, akar tanaman kurang kuat, dan yang kedua, umur tanaman lebih pendek. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah okulasi atau tempel, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempel mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Tahapan-tahapan okulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, iris kulit tanaman yang memiliki tunas. Yang kedua, iris kulit batang induk. Yang ketiga, tempel irisan yang memiliki tunas pada tanaman induk. Dan yang terakhir, ikat bagian atas dan bawah tunas dengan plastik atau tali. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Tanaman yang dikembangbiakan dengan okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. Selanjutnya adalah sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Tahapan-tahapan menyambung adalah yang pertama, potong batang tanaman berbentuk V. Kemudian yang kedua, potong batang tanaman lain berbentuk V terbalik. Yang ketiga, sambungkan kedua batang tanaman. Yang terakhir, ikat dengan tali atau plastik. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan menyambung adalah mangga dan rambutan. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah stek batang. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Syarat utama tumbuhan yang dapat di-stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat di-stek adalah
batang, dan daun. Tahap-tahap stek batang: yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Yang kedua, tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. Yang terakhir, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek antara lain singkong, mawar, dan soka. Yang terakhir adalah runduk. Runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain arbei, stroberi, dan apel. Nah, anak-anakku, untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, Bunda memiliki kuis yang bisa anak-anak kerjakan di website e-learning Sekolah Teladan. Silakan kerjakan kuis dari Bunda dengan teliti ya. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semangat selalu anak-anakku. Di Teladan, semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tadi kita sudah belajar bersama mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, pesan Bunda, silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh ya. Baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda ada pesan untuk anak-anak. Tetap menjaga sholatnya, murojaahnya, dan juga kesehatan dan kebersihan diri.